orang atau 2 orang yang mau sharing. Satu cowok, pastor, sharing tentang pengalaman. Pastor dulu lah. Bagaimana mengatasi kecanduan anak-anak terkait gadget yang Pribadi saya ini benar-benar sharing, tapi bukan pengalaman saya pribadi, tapi pengalaman keluarga lain yang benar-benar menertibkan penggunaan gadget untuk anak-anak. Saya punya teman, kalau saya berteman juga saya berteman dengan seluruh keluarga. Nah, teman saya ini namanya Pak Martin dan Bu Diana, Jakarta. Anaknya namanya Helen, menantunya namanya Andi. Anaknya ada 4 anak Andi ini di Jakarta, tetangga kami di Matrato. 4 anaknya itu semua laki-laki. Dan Helen serta Andi mampu mengendalikan anak-anak itu menggunakan HP hanya 2 jam sehari. 2 jam. Dan ada aturan. Pokoknya siapa nakal, jenis nakalnya sudah diatur, mami dan papina. Siapa nakal 2 jam itu dikurangi 1 jam. Jadi tidak 1 jam. 1 hari hanya 2 jam. Dan bisa. Anak-anak taat. Saya menggunakan sendiri, karena saya kalau ke sana itu biasanya berkunjung. Mereka rumahnya berhadapan di sebelah, di Dani di sebelahnya. Jadi anak-anak ini hanya 2, Dani dan saya selalu berkunjung ke sana. Ini yang pertama. Yang kedua itu cucunya tante saya di Jeruju, Jalan Jagometeng. Om kami namanya Om Haji, tante itu tante Lena. Nah, cucu-cucunya juga diatur oleh orang tuanya menggunakan HP ini juga 2 jam satu hari. Dan kan orang tua bisa mengatur, bisa menguncinya. Jadi orang tua yang menguasai HP yang dipegang anak-anak. Dan ini bisa. Itu saja, terima kasih. Pastor, mungkin yang masukan dari pastor tadi pernah saya lakukan, tapi ada kesalahan dari saya nggak tega orang. Ketika anak melihat anak udah merengek, hati itu jadi luluh. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke orang tua ya, pastor. Saya kira itu pendek aja saya bersama di ini ada Ellennya, ada Andinya yang mungkin. Kemudian nakal si Giovanni dia mulai nakal dengan dan nakal yang ada orang belakang. Aku dihukum 1 jam tidak pakai HP. Jadi harus pegang. Oke. Satu lagi yang mau saya. Masih 2 tuh. Boleh. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin saya sudah sharing atau ada sharing ada nanya. Ini masalah internet atau HP di tahun 1997 kami pernah diiklan masalah SDI jaringan masalah jaringan internet. Pada zaman itu memang internet kita kan masih belum maju. Kemudian mengajar kami mengatakan bahwa suatu saat internet ini akan meledak di Indonesia di tahun 2000 ke atas. Makanya disiapkan perangkat untuk kegiatan kantor pada saat itu. Dan efek negatifnya pasti
sudah diperhitungkan. Kemudian kita melihat tadi bahwa memang kalau kita menggunakan internet itu atau HP atau laptop atau tab segala macam apa namanya, kalau kita bergunakan dengan baik pasti akan hasil bermanfaat bagi kita. Kalau tidak baik pasti. Kemudian tadi saya dari malam saya melihat bahwa memang pemaparan kita cukup baik. Kegiatan kita adalah masalah kekristenan khusus secara Katolik itu. Kemudian saya akan koreksi pada menurut saya, harapan saya datang ke sini bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu adalah berkaitan dengan Alkitab atau dari apa namanya yang berhubungan dengan Katolikan dikaitkan. Cuma tadi ada dua materi, ada dua ibu yang menyampaikan tidak ada sama sekali mengaitkannya dengan Alkitab. Kalau Pak Ian tadi sudah mengaitkan dengan Alkitab, Pak Mikael juga menyampaikan dan ada menyinggung Alkitabnya. Kemudian Pastor juga sudah menyampaikan. Itu yang saya heran tadi, kenapa yang disampaikan itu tidak ada menghubungkannya dengan Alkitab. Itu karena yang mau kita sampaikan, kami sampaikan nanti di stasi atau di paroki kan pasti ada hubungannya dengan Alkitab, bukan yang kita Alkitabiah. Karena menurut saya, bagi saya ya, Alkitab itu adalah jimat. Karena Pak Mikael tadi bilang kita harus membaca Alkitab itu paling tidak 2 kali sehari. Ya, memang betul, kita minimal 1 kali sehari membaca Alkitab bagi yang mau membaca Alkitab. Tapi memang kewajiban kita harus membaca Alkitab. Kami saya melihat tadi pemaparan Pak Ian sudah mengarah ke situ. Itu yang kita harapkan, terutama berkaitan dengan hubungan-hubungan penyampaian materi agar jangan sampai tidak ada hubungannya dengan kita pastilah ada hubungannya, kan tak mungkin. Kemudian pertanyaan saya Pak Pastor, apakah isi Alkitab itu boleh untuk jimat gitu atau untuk mantra? Karena sering saya pergunakan isi Alkitab itu sebagai mantra, terus terang saja. Dan kemudian apa kaitannya kita membaca Alkitab di HP dengan di buku? Saya pernah mencoba membaca Alkitab di buku, kemudian saya pernah juga beralih membaca Alkitab di HP. Ternyata Tuhan menegur langsung saya, kenapa kamu membaca Alkitab di HP? Loh, apa bedanya HP dengan Alkitab? Kalau kamu membaca Alkitab, isi Alkitab di HP, konsentrasimu tidak akan penuh. Kemudian kalau kamu membaca pengajaranmu di Alkitab, konsentrasimu penuh padaku. Kata Tuhan untuk menyampaikan yang karena saya percaya itu suara Tuhan. Kemudian saya melakukan itu. Saya tidak mau membaca lagi sampai sekarang. Saya tidak mau membaca lagi Alkitab melalui HP. Makanya saya mau Pak Rode, kawan kami dari satu lingkungan di sini. Pak Rode mengajak saya membaca Alkitab lewat online. Saya belum mau seperti itu karena memang saya belum bisa. Karena kalau membaca Alkitab harus sendiri. Tapi yang jadi masalah Pak Ian, Pastor, di YouTube itu kan dulu sebelum COVID ya, susah sekali itu Pak Ian. Susah sekali kita mendapat informasi masalah Katolik. Ada pun informasi, kalau mengapa ya Pastor ya, atau suster, ada pun informasi yang diuraikan masalah ayat atau perikop atau apalah namanya. Itu
sudah lebih banyak lagi Pastor. Jadi kami sangat senang. Saya secara khusus saya sangat senang melihat perkembangan itu sehingga pada saat membahas suatu masalah kaitan dengan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sudah banyak itu yang membuat kita. Jadi saya sependapat dengan yang tadi bahwa memang agak sulit dulu kita mendapatkan informasi tentang jadul itu. Akhirnya kita tetap hati saya belajar melihat membandingkan ayat-ayat di Alkitab itu malah dari pendeta dulu, karena memang pendeta yang suka mengotak itu terlepas mereka Protestan kan kita nggak mau melihat Protestan, tapi bagaimana kita melihat perbandingan atau membaca atau menerapkan Alkitab itu sendiri, karena memang itu kan yang utama. Walaupun di gereja kita ada 3 kan untuk kegiatan keagamaan kita. Nah, itu mungkin itu sharing dari saya. Kemudian masalah yang disampaikan oleh Pastor tadi, anak saya itu programmer. Pastor pernah dibuat seperti itu, jam berapa adik-adiknya itu memegang HP, jam berapa dia buka ini, semua kelihatan. Dan memang tidak bisa dikunci 100% Pastor. Tapi memang yang utama adalah kalau memang kita mau menegur anak kita, yang paling bicara adalah bagaimana kita coba tidak usah megang HP. Tapi pada saat kita melarang anak kita atau cucu kita megang HP, kita masih pegang HP, dan tidak mungkin mereka berhenti. Nah, kembali lagi ke saran atau pendapat tadi, ya tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kalau ibu-ibu atau bapak-bapak melarang anaknya, sedangkan dia melihat online jualan barang atau membeli barang, di situ masih nonton, jangan pegang HP, belajar, padahal kita sendiri masih pegang HP. Nah itu mungkin hal-hal yang kemudian satu lagi, ya ini yang terakhir, yang disampaikan masalah keluarga ini yang lengkap itu mungkin yang kita dapat tadi itu adalah untuk keluarga yang ideal. Nanti sudah menyampaikan tadi bahwa ada keluarga yang suaminya bekerja setahun atau sebulan atau seminggu baru sampai seperti Pak Mikaela. Saya juga lah seperti itu, kerja seminggu pulang atau 2 minggu atau 1 bulan, dan itu memang tuntutan kerja. Tapi kan ada terutama di kampung kita sana bahwa memang jangankan untuk melengkapi biji apa segala macam itu kan, untuk kehidupan mereka makan sehari-hari saja mereka tidak cukup. Nah ini yang perlu mau kami dapat dari sini, bagaimana sih menyampaikan ini supaya bisa tersampaikan kepada kawan-kawan kita di stasiun-stasiun pada saat kami melaksanakan turne di stasiun. Itu mungkin itu mohon maaf kalau ada hal yang tidak. Terima kasih. Mantap. Terima banyak pertanyaan. Sudah. Beliau mau dari tadi. Oke, pertanyaannya tolong kita hemat juga supaya teman-teman lain bisa mendapat bagiannya. Apakah bertanya dulu atau langsung saya jawab yang persoalannya Bapak Omong tadi? Oke, saya jawab dulu karena banyak pertanyaannya. Langsung Pastor. Jadi yang pertama beberapa materi yang tidak terkait dengan menurut pandangan kita itu tidak sesuai dengan iman. Ya, begini. Kita ingat bilang bahwa Bukan tidak sesuai dengan iman Pastor. Dikaitkan. Jadi gini, orang sehat
rohani dan jasmani itu juga tergantung dari fisik yang baik. Pendidikan iman yang kita berikan juga akan bisa bertumbuh dengan baik kalau pertumbuhan juga fisiknya seseorang itu juga baik. Maka di tengah materi yang kita, tengah tema besar itu, kita masukkan unsur ini karena sangat penting. Dari kita tidak bisa memberikan penanaman nilai iman yang bagus kalau otaknya anak itu tidak begitu bagus daya tangkapnya atau pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka di tengah tema itu kita masukkan unsur, semua ada kaitannya karena fisik juga menentukan pikiran, seperti itu. Nah, yang kedua, bahwa memang kita tidak membahas semua soal di dalam pertemuan kita karena waktu kita terbatas. Dengan kita sudah berapa ini saja, kita sudah agak loyo-loyo juga, apalagi kontrol banyak. Makanya tugas kepada teman-teman sisi keluarga, ya, kita tidak hanya urus KPP, kita urus untuk pendampingan keluarga. Kalau kita temukan masalah-masalah terkait dengan rumah tangga di luar materi KPP untuk di paroki stasiun masing-masing, kita coba undang atau adakan kegiatan rohani bersama. Ya, lalu undang pembicara lihat kita temanya. Kalau temanya berkaitan dengan pengalaman hidup, orang-orang di sekitar kita itu bisa digunakan. Kalau tema-temanya berkaitan sedikit dengan dokumen-dokumen, sumber-sumber buku misalnya, bisa undang dari yang mempunyai kompetensi untuk itu. Seperti itu. Jadi terima kasih dengan tanggapan tadi. Dan itu berarti bahwa kita memang perlu banyak pertemuan supaya apa yang kita dapatkan itu bisa tercapai. Nah, mudah-mudahan yang nanti kita bagikan pada kita juga membantu. Jadi itu jawaban terhadap apa yang dikatakan tadi. Memang kami sudah pikirkan bagaimana ini dimasukkan, tetapi tujuannya adalah kita boleh omong yang baik-baik semua tentang rohani, tetapi kalau keluarga tidak menumbuh kembangkan secara fisik anaknya dengan baik, karena juga persoalan internasional kita, stunting, lalu kemudian gadget tadi itu, ya sehingga mau tidak mau kita masukkan. Gunakan kesempatan di dalam kesempitan. Begitu. Ya. Terima kasih. Satu menit saja Pastor, 1 menit saja. Pastor, duduk lah Pastor. Saya punya 3 poin. Yang pertama, di awal pertemuan kita saya melihat ada suatu perintah dari Gereja Katolik terkait dengan kewajiban sebagai umat Kristiani atau Katolik menyekolahkan anak di sekolah Katolik. Refleksi dan renungan saya hari ini, sudahkah sekolah-sekolah Katolik hadir dan menjalankan misi yang dulunya menjadi misi nilai luhur sekolah-sekolah Katolik berada di Kalimantan? Faktanya hari ini adalah berapa persen orang Katolik yang ekonominya di bawah menikmati sekolah Katolik yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Ini keprihatinan yang mungkin menjadi juga perlu dijawab, dan ini adalah tantangan dari keuskupan, menghadirkan sekolah Katolik yang murah, ramah, sehingga siapa sih keluarga Katolik yang tidak menginginkan anaknya masuk ke sekolah Katolik? Tapi tidak semua keluarga Katolik bisa mewujudkan mimpi tersebut dengan berbagai faktor. Tidak semua jadi pegawai, tidak semua jadi petani sawit. Hari ini harga karet di bawah 10.000. Apa yang terjadi? Bagaimana nasib anak-anak kita? Nilai-nilai ini lebih baik akhirnya kita memilih jalur sekolah-sekolah yang lain. Pesantren di mana? Fakta di lingkungan saya pernah jadi kepala lingkungan, anak umat saya masuk di sekolah Islam. Puji Tuhan dia tidak jadi Islam. Fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pola asuh, materi pola asuh. Hari ini saya melihat semacam ada pola menular dalam kecenderungan perilaku LGBT. Tidak hanya karena efek dari pola asuh orang tua. Mohon maaf, ada salah satu guru dan sekarang sudah ada di dinas salah satu kabupaten
menjadi artis yang cukup terkenal. Profesinya guru, tapi bernyanyi, berperilaku, bertingkah laku seperti perempuan. Bagaimana saya menemui anak didik kita? Ini fakta. Kita juga khawatir di saat anak kita yang sosoknya betul-betul laki-laki punya minat dan bakat untuk menari, tapi ternyata sanggar jadi sarana untuk penyebaran LGBT. Ini real fakta. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Yang ketiga, terkait dengan fenomena gunung es gadget, media sosial, kita dihantam oleh badai COVID yang akhirnya memporak-porandakan berbagai sistem ekonomi, sistem sosial. Suka tidak suka hari itu kita dipaksa untuk memegang sebuah gadget untuk beraktivitas apapun. Tetapi ternyata negara kita sendiri sangat-sangat tidak siap. Indonesia 70 tahun tetapi dirusak dengan 3 tahun 4 sampai 5 tahun terakhir di 2020. Nah memang saya secara pribadi bersama dengan keluarga ada dua sisi tentu mendapatkan manfaat positif dan manfaat negatif. Manfaat positifnya hari ini, mohon maaf, saya agak tertolong dengan kehadiran gadget di saat misalnya kita menggunakan intensitas pagi. Itu membantu kami untuk bersama-sama berdoa, bernovena, membaca kitab suci, itu sangat membantu. Tetapi di saat kita memonitoring kegiatan anak-anak kita yang negatif, saya melihat polanya begini mas, kalau saya memang dari dulu waktu begitu saya ini pengalaman pribadi dan mungkin sharing dengan bersama. Di saat saya punya anak pertama itu saya berhenti berkata-kata kotor. Dan puji Tuhan hari ini bisa teraplikasi. Saya akan melihat dan mengecek di saat dia main game. Kadang anak-anak ini kalau dia sudah makan dengan teman-temannya, dia akan anjay itu dengan otomatis. Udah terpola nih, anjay. Tapi kalau di saat kita ingat waktu kami berdua zaman dia masih kecil, saya bilang bodoh pun kalau dia sempat menyebut kata bodoh itu saya ancam cubit pun, padahal tidak. Tapi pada saat pola itu sampai hari ini dia agak dan bukan agak dan memang saya lihat polanya cukup baik dan dia tidak berani untuk bicara seperti itu. Dan yang kedua adalah terkait dengan pornografi. Saya cuma bilang satu dengan anak saya, khusus laki-laki. Kamu nonton film pornografi sama saja kamu tidak menghormati Bunda Maria dan Ibu. Clear, fine. Terlepas kalau terjadi pelanggaran itu adalah impact terhadap dirimu sendiri yang akan kamu rasakan, yang akan kamu dapatkan di hari-hari yang kemudian. Kira-kira seperti itu berbagi saya pada malam hari. Mohon maaf sudah minta waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Dan juga terima kasih kepada pastor, brother, sister, dan Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini dari sesi pertama sampai sesi ke-6. Kita hapus juga untuk narasumber kita pada hari ini.